Biasa. Satu bos. Polisi. Eksiden. Angka. Terima kasih saya ucapkan kepada bapak-bapak semuanya, di mana pagi ini kita bisa berkumpul dalam kondisi sehat walafiat dan Amin. tanpa kekurangan suatu apa. Harapan saya bapak datang kondisi selamat sehat, pulang juga selamat sehat. Allahumma amin. Oke, dari PT MKS saya ucapkan terima kasih. Mador Dayono, terima kasih bapak-bapak dan teman-teman Angka, ucapkan terima kasih. Dari tim security terima kasih. Dari bapak-bapak Irama terima kasih Pak atas atensinya, keren, peduli, profesional, bersyukur, integritas, disiplin. Berawal dari disiplin, berawal dari attitude ada sejak lahir. Saya harapkan jenengan tetap jaga kondisi, lihat lingkungan sekitar. Apabila ada kondisi yang tidak aman, jenengan harus menyingkir agar supaya terhindar dari bahaya. Perhatikan lingkungan sekitar, jangan sampai kalau di situ ada unsafe condition, jenengan melakukan unsafe action. Harapan saya cuma itu untuk bapak-bapak semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, saya apresiasi jenengan. Besok untuk safety talk berikutnya saya harapkan dari jam 7.30 maksimal jam 8 sudah ready Pak. Saya senang banget untuk bapak-bapak yang di sini, keren, dengan semuanya keren. Oke, nah akhiri terima kasih. Mek, oh bukan kayunya, Mek. Oke, salam sejahtera saya ucapkan ke panjenengan semua. Yang pertama, saya cuma ingin muncul dulu Pak. Ini sudah jam berapa? Undangan masih tipikal saja. Jam 7.30, tetapi sampai jam 8 lebih Pak. Nah, gimana? Jangan mau menyombongkan diri aku bukan sebagai tamu. Itu jam Pak. Kecewa saya, pasti. Saya sudah mengundang MK untuk ikut simulasi ini. Dari jam 6 yang jauh-jauh, mungkin mereka sudah berangkat ke sini Pak. Buru-buru. Kalau terjadi insiden di jalan secara moral, saya dan panjenengan semua otomatis menanggung dosa Pak. Karena ini tipikal Pak. Undangan jam 7.30, tapi jam 8 lebih baru datang. Gitu. Maunya saya itu lebih cepat lebih baik Pak. Lebih cepat lebih baik. Gitu. Tapi kalau kebiasaan molor terus, itu kan lucu Pak. Dari tim saya angka dengan lihat Pak, APD lengkap, seragamnya bagus, pakai rompi, pakai topi, helm safety, sepatu. Tapi jenengan sebagai tamu saya masih banyak yang jong Pak, pakai sepatu cap, pakai celana yang robek-robek, sedih Pak. Kecuali misalkan anak kecil pasti akan pasrahin terus Pak, jangan udah gede ya. Gitu. Jadi ya saya harapkan, mohon maaf Pak, bukan marah, saya cuma muncul rasa saja karena rasa peduli saya Pak. Sebenarnya kalau kita tepat waktu on time, ya gitu Pak, sudah saya persiapkan dari malam Pak untuk dengan semua. Gitu. Ya dari MKS lumayan Pak, tapi yang lainnya termasuk mungkin orang-orang awam, ada yang dari awam Pak.
supervisornya sudah saya kasih tahu dari timnya MKS, timnya Pak Dayono Mandor, mohon tanggung jawab terhadap manpowernya masing-masing. Pak, kita tahu areanya juga dibersihkan kan untuk jenengan semua, bukan untuk kita Pak. Kerja itu kalau tempatnya rapi otomatis kita juga nyaman Pak. Gitu. Kalau ada barang yang berjajaran di pinggiran-pinggiran atau di perimeter Pak, tolong ditengahin. Saya mohon jenengan untuk peduli Pak, karena sudah 2 kali kita diserang badai Pak, lebih dari 30 knot, 31 kemarin itu 34 Pak. Risikonya tinggi sekali, khususnya untuk alfomnya nggak ada. Kamu marah gimana? Itu kebanyakan orang alfom Pak, makanya jangan harus hati-hati. Nanti saya samperin ke atas agar supaya jenengan-jenengan yang di bawah itu aman. Oke, mungkin itu Pak. Jadi mohon maaf, bukan berarti saya gimana? Saya bilang sebenarnya kecewa, benar Pak. Dari hati saya itu kecewa sekali. Jadi saya harapkan untuk tim yang ini saya apresiat, terima kasih banyak dan jenengan-jenengan yang masih merasa memiliki, merasa peduli, karena ini hajatan itu tanpa jenengan juga tidak akan sukses Pak. Gitu. Jenengan itu nanti suatu ketika ini sudah berdiri bagus, jasa jenengan itu akan selalu dikenang Pak. Mudah-mudahan zero accident. Harapan saya itu. Jadi mungkin untuk saat ini semutan sesuai janji saya, kalau saya berjanji insya Allah akan saya tepati. Nah, gitu. Jadi semua kalau cuma teori doang jong Pak. Yang penting itu implementasi, jangan cerita ibaratnya soal disiplin itu kan cuma cerita doang, tapi kalau kenyataannya wah disiplin jam 7.30 harus ngumpul, tetapi pada ngumpul jam 8 lebih, implementasinya yong ya gimana, kalian mau bangga kan? Biarkan lingkungan sama langit yang menilai jenengan. Nggak usah berbangga diri, nggak usah nyombongin saya itu disiplin, kerja saya bagus, buktikan itu saja yang ingin kita lihat ke jenengan semua. APD-nya tolong dipakai. Kalau saat bekerja, lihat situasi kondisi lingkungan sekitar, unsafe condition, dan tindakan jenengan juga harus aman. Jangan sampai unsafe action. Itu. Oke Pak, untuk pagi ini, siang ini, katakan siang ini, pagi bagi saya itu kerja MKS. Siang ini kita akan melakukan simulasi fire blanket atau selimut api. Dan sedikit karena alat pemadam api ringan. Dari MKS mungkin Pak Slamet apa? Weldernya Pak Slamet ya? MKS mana? Dari Pak. Pak Slamet. Welder nggak ada. Pak Slamet. Ya. Mungkin pakai dari MKS. Parus. Mas Denny ada nggak ASN-nya? Ada. Ada. Dalam. Di dalam. Gudang. Oke, tolong dipanggil Pak. Oke. Oh. Pak, salah satu Pak. Saya butuh dia. Oke. Ampar itu Permenaker Trans nomor 4 tahun penggunaan APAR atau alat pemadam api ringan. Ini adalah APAR 12 kilo ya, gitu. Kalau yang agak besar itu namanya APAP istilahnya, alat pemadam api besar. Nah, gitu. Ada yang pernah menggunakan APAR Pak? Jawab jujur saja Pak, saya butuh kejujuran dengan sip. Nanti bisa praktek cepat ya. Jadi
Apar ini terjadi dari hos. Ini adalah hos, Pak, atau selang. Ya, agar supaya mudah saya komunikasi dengan jenengan, saya nggak akan pakai istilah-istilah yang keren dan gampang komunikatif. Selang, Pak, atau hos. Nah, gitu. Terus ini adalah pin. Ini pin pengundinya, agar supaya nggak dimainin. Terkadang banyak di konstruksi itu ada apar dimainin, Pak. Akhirnya apa? Pressure gasnya kosong, merah. Itu. Jadi kalau kita ingin mengecek apar sasarannya, itu lihat pressure gasnya, Pak, harus di tengah, warnanya hijau. Itu. Ya, ini adalah tuas, Pak. Ini tuasnya. Ini adalah cubenya. Saya balik lagi ke kebakaran. Ada yang tahu kebakaran itu apa, Pak? Terangkan yang paling mudah saja, kira-kira. Apa, Pak, kebakaran? Menurut jenengan. Kebakaran itu apa? Kobongan itu apa, Pak? Oke. Apa yang menyala sih? Iya, yang namanya kobongan apa, Pak? Kebakaran. Kebakaran. Iya. Menurut jenengan apa? Iya itu. Oh, Pak, iya. Oke. Bapak mungkin kebakaran. Kebakaran itu nyala api yang tidak bisa dikendalikan. Oke. Ada lagi? Sudah? Ya. Oke. Baik, Pak. Ternyata nggak gampang ya, Pak, untuk bicara di depan orang banyak. Kan gitu. Ternyata orang Jawa itu delok dan delalok. Kalau di belakang mungkin barisan sorak huri doang kan gitu. Nanti mungkin giliran maju ke depan kakinya ngel gitu. Tidak bisa ngomong. Sederhananya yang namanya kebakaran itu adalah nyala api kecil maupun besar, dan itu tidak diinginkan di suatu tempat dan menimbulkan kerugian. Geni cilik utawa gede sing ora kita inginkan dan itu menimbulkan kerugian, kuwi jenenge kobongan. Sederhana toh, Pak? Itu ada klasifikasinya. Itu ada kelas-kelasnya. Makanya ada apar. Apar itu jenisnya banyak, Pak. Ada yang CO, ada yang dry chemical atau puder, ada yang foam. Gitu. Jadi ada kelas-kelasnya. Ada yang tahu klasifikasi untuk alat pemadam api ringan ada berapa, Pak? Ada yang tahu, tunjuk jari. Perlu untuk semuanya. Saya punya 50.000 tak rogoh dari kantong pribadiku. Ada yang bisa jawab tepat? Makasih. 50.000 untuk jenengan. Ada berapa klasifikasi kebakaran? Rumus, Pak. Ada 6, Pak. Dan ini mudah. Nek moto sejelas A, B, C, D, E. Terakhir, ada yang tahu? F. F. Oke. Bapak-bapak dari AMKA? Dengan yang hardwork nih, sering menggunakan api? Gak tahu? Kelasnya K, Pak. Kelas K, nyegili kan? A, B, C, D, A, B, C, D, E, dan K. Yang kelas A itu adalah non logam tapi padat, gampang kobong, mudah terbakar. Kayu, plastik, kain, itu kelas A. Grade-nya paling rendah sendiri. Oh ya, belum saya lupa. Saya di tower A itu 4 hari yang lalu itu ada yang nabun, Pak. Dipikirnya rondo kok ingin gitu. Apa perlu saya sortir? Nggak boleh bawa rokok sama korek dari depan security. Do nabun, Pak. Itu nggak boleh, Pak. Jangan bikin api di proyek. Bahaya sekali, Pak. Bisa menimbulkan kebakaran. Kalau dekat dengan bahan bakar bisa saja meledak.
Itu. Jadi kelas A itu adalah non logam, padat, kayu, kain, plastik. Gitu. Yang pada merokok, tolong bisa aku kerja nggak merokok. Ada sampah plastik besok untuk Bapak Security, ini Pak. Itu tolong diingatkan Pak. Yang masuk ke dalam kalau masih nenteng plastik diingatkan Pak. Agar supaya dibuang atau dikumpulkan sampahnya. Oke? Dengar Pak. Sampaikan ke teman-temannya. Lalu ketika saya menemukan nyampah ini grupnya siapa, tak potret. Jangan salahkan kita. Gitu, ya. Terus kelas B. Kelas B itu adalah oil. Seperti aftur, bensin, solar, oli, itu kelas B Pak. Gitu. Kelas C terkait dengan elektrikal. Gitu. Jadi kebakaran akibat korslet listrik. Itu A, B, C. Terus kelas D. Kelas D itu kebakaran yang diakibatkan bahan-bahannya itu logam Pak, seperti aluminium, besi, baja bisa terbakar. A, B, C, D. Kelas E itu adalah kebakaran karena radiasi. Radiasi. Terakhir kelas K itu kebakaran yang diakibatkan oleh minyak-minyak nabati Pak, dari lemak misalnya gitu. Jadi kalau di rumah tangga itu ternyata wajahnya obong, itu masuknya kelas D. Kenapa diklasifikasikan menjadi 6 Pak, agar supaya kita itu mudah, gampang nengeri kan gitu. Oh ini kobongan ternyata kelasnya kelas A kan gitu. Kayu, plastik, kain, kertas dan gitu. Itu yang pas untuk memadamkan api pakai apa Pak? Apa Pak? Air. Oke, air. Pak Security? Ada basah. Oke. Ada lagi Pak? Aduh basah. Aduh basah. Ademin kebakaran. Ya, jangan sampai jawab kontek basah. Nah, iya. Ya. Yang pasti adalah air Pak. Air, yakum, terus serbuk kimia atau dry chemical. Kan gitu. Terus kalau yang kelas B, gas ataupun dari oli, bensin, pakai muder, oke, keren, pasir, sip, stop Pak, pasti tahu, sini aja, yang bekerja, yang jelas di lapangan, apa Pak? Apa Pak? Tadi sudah ada yang pakai muder, pasir, apalagi? Gak ada? Oke Pak, nih saya kasih tahu. Nek dipadamke pakai geni, pakai air, itu bahaya. Walaupun padam Pak, ini bahaya. Gitu loh. Minyak itu kan dia lebih ringan daripada air tuh Pak. Kalau sampai kebakaran dengan semprot pakai air bleber kemana-mana. Nah itu yang saya katakan tadi, kita harus tahu klasifikasinya itu agar supaya oh ini musuh ini kan gitu. Karena api itu karakternya lahir memang panas Pak, tapi ada 3 komponen yang membuat api itu bisa nyala. Pak Slamet tahu? Nggak tahu. Ada yang tahu Pak? Jadi untuk manpower 3 poin. Saya katakan Pak, buat jenengan. Ayo, cuma-cuma nih. 3 komponen api. Ya. Ada oksigen, ya, sumber kehidupan kita juga.
terus ada bahan bakarnya, misalkan ini kayu, sama suhu udara Pak, temperatur. Kalau salah satu nggak ada, nggak bakalan lahir api. Jadi misalkan di ruangan arsip itu kebakaran, itu yang paling efektif untuk memadamkan api di ruangan arsip itu pakai apa Pak? Aparnya pakai air ya padam Pak, ini ambiar itu. Jangan pakai puder serbuk kimia ya padam, ini yong juga karena rusak semuanya, kotor. Pakai air elektroniknya yang masih bagus-bagus juga rusak kan gitu. Jadi yang tepat adalah pakai CO2 gitu. Jadi kalau di kantor sediakan apar itu yang CO2 kan gitu. Tapi kalau yang di lapangan yang bisa kelas A, B, C, D, contohnya yang pakai puder gitu. Makanya kenapa api itu atau kebakaran itu ada klasifikasinya gitu. Iya Pak, jangan domblong Pak gitu. Ini yang saya sampaikan benar adanya gitu. Karena nyata itu Pak. Misal cerita sedikit, saya pernah di Surabaya, kebetulan di depan proyek kita itu ada saung Pak, dia jual bensin sama kopi itu, bungkusin bensin itu sambil merokok Pak, itu terbakar plus mobilnya. Nggak percaya saya kasih tahu, dan saya ikut memadamkan di situ karena saya peduli, walaupun itu bukan ranah pas pekerjaan saya. Itu bapak-bapak sing brok-brok cuma sekedar nonton. Kalau ada kebakaran minggir Pak, kalau memang tidak bisa menolong Pak, agar supaya apa, pemadam kebakaran itu punya jalur akses yang cepat mudah gitu loh. Jangan malah pada nonton itu. Bahayanya kalau sampai backdraft gitu ya, api yang nyala di dalam awalnya kayak oksigen, tapi karena nyalanya besar akhirnya oksigen itu berkurang dan itu rapat, dia bermain di dalam, akhirnya ada celah kecil Pak, ataupun di pintu ada grendel celah kecil, dia pengen curhat ke depan, lihat mungkin para penonton gitu. Giliran dia curhat kena oksigen yang ada di luar, jadinya backdraft Pak, meledak, pintunya tuh bisa melayang gitu. Makanya kalau ada kebakaran yang tidak bisa membantu, tidak usah dilihat, minggir. Kalau bisa nolong, bikin aba-aba agar supaya pemadam kebakaran itu cepat sampai ke lokasi. Itu mungkin sedikit cerita saya. Mungkin bisa dibantu untuk nyalakan apinya Mas Agung. Mas Agung, halo, sama Pak Mamet mungkin untuk menyalakan tong. Korek. Sedih kan Pak, harusnya kita udah selesai dari pagi Pak. Panas kan gitu kan, tapi apa boleh buat, kita anggap aja sedikit apa punishment ke jenengan. Awet. Korek. Yang belum pernah menggunakan apar, tolong perhatikan Pak. Ini wujud apar, sudah tahu semua. Ini adalah pin. Ini adalah pin. Cara nentengnya Pak, kalau cuma deket 5 meter, jangan gini, jangan atasnya ini, tapi bawahnya, di bawah, kan gitu. Tapi kalau sampai 10 meter, kan nggak mungkin toh Pak. Angkat saja di angle sini, itu bawah, kan gitu. Ya, oke. Nah, terus cara menggunakannya Pak, cara menggunakannya, ya lihat presernya, hijau, kan gitu. Jarak sebahu Pak, jongkok, ini, ya, ini kan selang.
jangan dipegang di badan belakang corongnya ini Pak. Itu kalau di badan saat dengan tes ini Pak, lalu Bandung kan, kota Priangan kan, kena mata karaoke, narik kabel, oke, pegang ini Pak, jangan arahkan ke bawah, ke atas, kan gitu, ya. Ya pertama taruh, ini masih tersegel, buka segelnya, tarik pinnya. Tarik pinnya kayak tentara melempar granat kan, itu pegang ujungnya kan gitu, tes sekali Pak ke atas ya, pukul kan gitu, karena ini sudah pernah digunakan makanya nggak juas kayak gitu kan Pak. Ini solar ya, pukul sekali jres kan gitu, dekat bawa ke arah api misalkan di sini kan gitu, jaraknya kira-kira 3 meter Pak, jangan lebih dari situ, jangan di jos jangan gitu Pak, jadi kontinu saja, pegang, arahkan di situ, kanan kiri, paham nggih? Paham. Oke. Coba praktekin Pak, yang dari awal tadi Pak. Pak, ini penting tuh. Nanti ya tambahan sedikit dari saya, iseng-iseng nanti perhatikan di setiap apa lokasinya itu kan udah pada tahu ya Pak ya. Nanti di situ ada cara penggunaannya, nanti kapan-kapan dibaca ya. Siapa tahu yang disampaikan di sini sampai kurang paham ya. Kita ada aturan pakainya ya. Silakan Pak Dik, lanjut. Tanya dulu dari awal. Ayo. Pertama langkahnya apa? Langkah pertama apa? kita baca doa. Mantap, betul. Yang kedua, kita periksa di kontrol mau. Nah ini ada isinya apa enggak? Ada isinya apa enggak? Hijau ada isinya, kalau enggak isi ulang. Dua kita tarik. iya, pinnya. Habis itu kita pegang ujung Tekan tes. terus tangan pertama untuk ini apa arah angin. Betul sekali. Iya. Nah itu kita pegang Pak. Jadi urip. Mencabut. Pegang belum mencabut. Aduh. Oh, yang kencang. Contoh. Itu praktek. Kosong. Oh salah. Tuh. Kacamatanya copot deh. Pak. Ya, saya lepas pinnya. Selangnya arahkan ke atas. Ya, presnya masih. Tes sekali aja, Pak. Awas di depan. Ya. Berarti it's okay. Gas. Ya, terima kasih Pak. Oke. Bentar airnya Pak. Kita akan praktekkan fire blanket Pak atau selimut api. Itu. Jadi ini bisa dipraktekkan. Mudah-mudahan nggak terjadi di rumah yang pakai gas ya. Sing 3 kilo itu Pak, nggak ada sejarahnya melon ini jeblok bedah sak casingnya, nggak ada Pak. Itu nggak usah panik, sediakan pasir ataupun karung yang basah. Caranya jangan gini langsung ditutup, keliru Pak, pegangnya gini tuh. Ya itu pegangnya gini agar supaya tangan kita terlindungi, baru nanti kita eliminasi. Kenapa harus kita tutupkan Pak, agar supaya jiwanya api yang 3 tadi loh Pak hilang salah satu,
Jadi oksigennya itu kita eliminasi. Oksigennya kita eliminasi agar supaya betul Mas Ilmi, maaf saya potong. Untuk bapak-bapak, ini kita ada acara syuting. Jadi maskernya tolong dilepas dulu sesaat. Acara di saat syuting aja Pak ya. Nanti dipakai kembali Pak. Terima kasih. Masker. ini Pak. Ya, itu. Lihat arah angin. Apinya jilatnya kemana? Larinya kemana? Itu harus kita perhatikan. Kalau anginnya bertiup ke timur, kita dari sini sama saja di sini Pak. Kan kita harus lihat. Jadi gerakannya api itu kemana? Dan baru deh kita jalan pelan itu ke arah api. Kan baru kita eliminasi. Kita tunggu sampai benar-benar padam kan gitu. Tapi kalau misalkan ternyata karung bodinya ikut terbakar kan bawa air bersihkan aja di permukaannya kan. Tapi jangan dituang langsung. Kalau dituang langsung bahayanya itu tadi Pak, nendang ke muka kita. Latihan. Nyalakan lagi Pak. Mas Agung. Pak, agar supaya nanti yang praktek Pak. Agung. Mas Agung nyalakan lagi Mas. Nyalakan lagi. Tolong polisi Ini kita coba setengah jam. pakai apar Pak. Jadi kalau pakai kalung itu metode yang sederhana ya Pak. Kalau misalkan di lokasi tidak ada alat pemadam api ringan ya, jadi menggunakan kalung yang dibasahkan. Boleh ulang lagi? Kurang perain aja Pak. Yuk, kamera action. Oke Pak, salah satu Pak dari pekerja Pak, karena nanti kalian yang ada di lapangan Pak. Pak Kosim. Ayo siapa? Ya, perwakilan di lapangan yang MKS. Mas Slamet. Jangan namanya. Ini Pak pakai blanket Pak. Dua selamat. Mukanya tutupin. Itu maskernya nggak dicopot sekalian aja, Re. Oh iya, maskernya dicopot sekalian. Dicopot sekalian tadi Pak. Ya, buka biar kelihatan rambutnya. Acting. Kamera action. Action. 1, Ya Pak. 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi. Itu masih ada celah itu. Ini ada celah Pak. Iya, ya. Kemana? Ya. Ayo, maju lagi. Arah sini garisnya habis. Jadi artis sih berarti nih. Iya. Itu yang bikin. Pastikan dulu Pak, dicek dulu Pak agar supaya mungkin masih ada api yang ingin mendekat. Tarik berani. Ya, bapak-bapak, semuanya maskernya dicopot. Jangan ada yang digantung di dagu ya. Tolong dicopot semua. Hanya sesaat ini saja Pak. Hanya beberapa menit Pak ya. Oke Pak, silakan di Soalnya ini untuk jangka panjang ya. masukkan lagi. Mas Silwi. Kantongin maskernya ya. Itu Pak Slamet. Mantap. Puas ya.
Cas dulu sama Pak Slamet juga. Terima kasih Pak Slamet. Apa ya namanya?